Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semuanya ya? Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Hasbi dipimpin untuk berdoanya. Silakan. Untuk siap baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sudah disiapkan alat dan bukunya pada hari ini? Sudah. Pada hari ini kita akan dimulai pembelajarannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Kemudian, apakah semuanya hadir? Tolong dicek teman kelompoknya. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Oke, Arvin. Kemudian, Hilal. Sebelum memulai pembelajaran, kita coba untuk meningkatkan kesiapan. Salah satunya dengan menyanyikan lagu Pinja. Masih hafal? Yang dalam bahasa Inggris. Oke, coba kita tes lagi ya. Dari mulai 5 Pinja. Oke. 1, 2, 3. 5 Pinja, 5 Pinja, quack, quack, quack. 4 Pinja, 4 Pinja, butterfly. 3 Pinja, 3 Pinja, oke. Siap ya, belajar ya. Tidak mengobrol kembali. Fokuskan untuk pembelajaran hari ini, oke? Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan melanjutkan salah satunya tentang gaya bahasa, yaitu majas. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang majas. Ada berapa majas yang akan kita bahas? 5. Oke, salah satunya Nazar, ada majas apa kemarin yang sedikit kita bahas? Ada? Oke, satu ada majas metafora. Kemudian ada majas apa lagi? Uju? Hiperbola. Ada apa? Hiperbola. Hiperbola. Kemudian yang ketiga? Apa lagi? Personifikasi. Oke, personifikasi. Keempat? Asosiasi. Yang kelima? Oke, majas ironi. Jadi sedikit kemarin kita sudah membahas bersama tentang jenis-jenis majas yang termasuk ke dalam gaya bahasa dari 5. Salah satunya juga supaya kita lebih mudah lagi, nanti ada lagu majasnya. Ya. Kemudian yang kedua ada nanti unsur intrinsik teks fiksi. Ya. Kenapa majas dengan unsur intrinsik teks fiksi apakah berhubungan? Berhubungan. Ya. Nanti dalam sebuah
sebuah cerita itu ada gaya bahasanya, dan gaya bahasa itu salah satunya adalah majas. Nanti mereka berhubungan. Kenapa harus kita belajar majas dengan unsur intrinsik? Supaya ketika kalian membaca sebuah cerita, mau itu komik, mau itu dongeng, mau itu novel atau cerpen, cerita pendek, kalian sudah tahu, oh yang ini yang disebut unsur intrinsik. Kalau ada gaya bahasa, oh ini ternyata termasuk majas, majasnya itu jenisnya ini. Ketika kalian ingin menulis puisi juga bisa menggunakan majas. Sekarang untuk mengingat kembali kemarin jenis-jenis majas yang telah kita bahas, kita salah satunya bisa dengan menyanyikan lagu majas yang sudah kita coba. Ya, di situ ada pengertiannya, ada contohnya. Oke, kita coba ya menyanyikan lagu majas. Terima kasih. Jadi kalian untuk lebih mengingat bisa dengan lagu majas, karena sini sudah ada pengertiannya, hiperbola, metafora itu apa, hiperbola, dan sampai ironi serta ada contohnya. Coba kita tanya jawab dulu. Hiperbola itu majas yang bagaimana? Coba jawab. Oke, majas yang berlebihan atau supaya lebih ingat, itu hiperbola itu majas yang lebay. Ya, jadi lebihkan. Seperti tadi contohnya itu ada anak itu bekerja banting tulang. Padahal kan tulangnya tidak banting ketika dia bekerja. Tapi itu diibaratkan bahwa anak itu bekerjanya sangat keras, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kalau personifikasi. Nah, coba aja personifikasi. Oke, jadi benda mati itu seorang orang hidup seperti yang bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya misalnya apa di sini? Oh, ada contohnya.
manusia, di wajahnya muram, berarti dia sedang sedih misalnya gitu. Jadi benda mati itu bisa seolah-olah hidup. Simak video pembelajaran yang telah Ibu persiapkan berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi unsur intrinsik teks fiksi. Tonton video ini sampai selesai ya. Yang dibuat berdasarkan Di sini ada sebelum masuk ke unsur intrinsiknya, di sini ada teks atau karangan fiksi. Di sini ada teks atau karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Berarti pengarang itu adalah penulis, pembuat cerita. Jadi berdasarkan imajinasi dan terserah. di dalam karangan fiksi juga terdapat unsur pembangun, di antaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, pentokohan atau watak, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Oke, kita lihat. Kita akan membahasnya hari ini adalah unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik? Ada? Jadi ini yang akan kita bahas setelah majas tadi, ya. Di sini ada satu tema. Tema itu ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita. Kalian temanya mau apa? Aku temanya mau tentang kehidupan binatang. Berarti masuknya fabel. Bisa. Nanti di situ ada kejadian apa masalahnya dan sampai akhirnya ceritanya seperti apa. Jadi temanya dulu tentukan. Mau buat ceritanya tentang apa temanya? Apa tentang pendidikan, tentang keluarga, kehidupan keluarga, tentang sekolah, persahabatan, itu bisa. Ya, jadi itu tema. Jadi kita lihat di sini ada dua tokoh. Tokohnya itu pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi yang diceritakan. Terus tokoh itu dibagi menjadi 4. Ada protagonis. Protagonis itu tokoh utama yang bersifat baik. Protagonis berarti sifatnya baik. Antagonis kebalikannya, dia bersifat jahat atau ngeselin. Oke, kita ulang lagi. Tadi unsur intrinsik teks fiksi. Coba sebutkan kembali ada apa saja. Yang pertama, tema. Pintar. Kedua, tokoh. Kemudian ada lagi penokohan atau wataknya. Ingat, 4, alur. Pintar. 5, tadi sudut pandang. Kemudian ada amanat. Pintar. Tadi yang terakhir tadi 7, gaya bahasa. Ya, jadi ada 7. Sekarang tentukan atau cari dalam sedikit teks cerita ini, adakah unsur intrinsiknya? Apa contohnya? Apa contoh dalam teks ini unsur intrinsiknya? Apa? Tema. Oh, temanya tentang apa? Temanya ini menceritakan sebuah kerajaan. Terus selain itu ada apa lagi tema? Selain tema? Apa? Oke, kita kasih watak. Oke, watak dari siapa? Oke, watak dari Putri Chandrawati. Gimana katanya wataknya di situ? Si Putri itu watak itu sifat atau penokohan. Gimana katanya? Sifatnya? Apa? Oke, tidak mudah puas. Terus katanya di situ juga sangat keras bagaikan batu. Kemudian selalu merasa kurang dalam hidupnya. Berarti bisa disimpulkan watak si Putri Chandrawati itu dia memiliki watak yang kurang bersyukur karena merasa kurang baik katanya dalam hidupnya.
Belajar lagi, majas apa belajar? Majas metafora. Kenapa? Betul sekali itu majas metafora. Kenapa metafora? Karena itu julukannya bagi Putri Chandrawati. Dia itu seorang anak emas. Yang artinya anak emas itu apa? Coba ulang, anak apa? Anak kesayangan, betul. Julukannya atau perumpamaannya anak emas. Jadi masuk ke dalam majas metafora. Gimana? Mulai lebih paham, lebih masuk materi tentang majas dan unsur intrinsik ini? Oke, sekarang kalau begitu ada LK kelompok yang harus dikerja. Dikerjakannya seperti apa? Setiap kelompok nanti mempunyai teks cerita fiksi yang berbeda-beda. Kalian baca, pahami cerita tersebut. Kemudian kalian tentukan seperti ini unsur intrinsiknya apa saja dan juga majas yang ada di cerita tersebut. Kalau ini ada dua, anak emas dan wataknya sangat keras bagaikan batu. Nanti di cerita kalian setiap kelompoknya apa saja majas yang ada. Begitu. Ngerti? Oke. Semuanya dalam kelompok harus bekerja, mengeluarkan pendapatnya. Oke? Ibu bagikan dulu. Silakan bisa dimulai pengerjaannya. Pengerjaannya ini dengan kelompok kita sepakati waktunya 20 menit. Selesai ya. Setelah itu nanti presentasikan hasil diskusinya ke depan bersama kelompok. Silakan baca dulu, pahami ceritanya dan mulai nanti berdiskusi dengan kelompok. Silakan. Oke, bagaimana pengerjaannya LK kelompok? Apakah sudah selesai sekarang? Sudah? Oke, kalau sudah berarti kita siap untuk presentasi. Tampil pertama, tampil kedua, tampil ketiga, keempat, kelima. Bisa? Kita mulai presentasinya? Oke. Sebelum itu kita coba tepung buka tutup. Tapi langsung cepat, ya? Langsung cepat. Oke? 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum dingin. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Haha. Silakan penampilan pertama dari kelompok ini. Oke, lupa. Oke, Airin. Kami dari kelompok Mawar
punya perasaan. Manis di mulut tapi pahit di kenyataan. Perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Personifikasi. Angin yang berbisik memberikan sifat manusia, berbisik pada angin. Daunnya menari-nari seperti sifat manusia, menari pada daun. Pohon itu menjulurkan ranting-rantingnya seperti tangan raksasa, memberikan sifat manusia, menunjukkan pada pohon. Oke, kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan buat teman dari kelompok mawar. Kita kasih tepuk good job. 1, 2, 3. Mawar. Selanjutnya, tadi yang penampilan kedua dari mana? Dari mana? Sini. Oke, kelompok apa ini? Kelompok hebat. Ayo anak-anak hebat, silakan maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan teks menunjukkan dan berperan. Tutupan dan petualangan. Nanti kalian bisa saling sharing ya teksnya kalau mau baca. Oke, kita ke unsur intrisi dulu. Ada apa saja di Kabupaten Tiara? Ada tema, keberanian dan pengorbanan. Ada amanat, jangan takut menghadapi tantangan dan berkorbanlah demi orang-orang yang kita sayangi. Ada latar, tempat kerajaan cahaya bintang, berikan lembah kegelapan. Waktu pagi hari, siang hari, suasana menegangkan, menggembirakan. Empat, tokoh dan penokohan. 1. Putri Kirana berani dan baik hati, rela berkorban dan pintar. 2. Raja penuh kasih sayang dan mudah khawatir. 3. Raja lembah kegelapan, kejam dan sombong. 4. Berubah bijaksana. Yang kelima, alur. Alur menggunakan alur maju, cerita bergerak dari awal hingga akhir secara beraturan. 6. Sudut pandang. Orang ketiga serba tahu. Kita beralih ke pajak. Unsur intrisi sudah, kita ke pajak. Ada pajak apa saja ya? Majas metafora. Kirana adalah mutiara hati rakyatnya. Kirana digambarkan sebagai yang sangat berharga. Raja itu adalah singa podium. Raja digambarkan seperti singa yang gagah berani, tetapi dalam hal ini raja digambarkan sombong dan kejam. Satu, kasih tepuknya, tepuk gocok. Sudah, dua kelompok yang ketiga. Mana ketiga? Sini, oke, kelompok apa ini? Kelompok Panglima. Ayo, berarti harus gagah berani. Ayo, tantangan harus berani. Ayo, Panglima. Harus gagah. Panglima. Kami dari kelompok Panglima akan menyampaikan hasil diskusi kami. Teks yang kami dapatkan berjudul Kinan. Majas yang pertama, metafora. Bunga desa. Majas metafora yang membandingkan Kinan dengan bunga desa secara langsung. Maksudnya, Kinan adalah gadis tercantik
rumah burung. Majas metafora yang membandingkan hutan sebagai rumah bagi burung. Satu, terima kasih kepada kelompok Panglima. Berikan tepuk gojek. Oke, ke penampil 4. Silakan ke depan. Kelompok apa ini? Yang ini ada kelompok kesatria. Ayo, sama. Jangan mau kesatria nggak berani gagal. Ayo, silakan maju. Ada Panglima, sekarang muncullah kesatria. 2. Personifikasi. Awan pun menangis. Awan itu seperti merasa terluka. Awan tidak melarikan memiliki perasaan manusia. Awan itu sepertinya merasa terluka karena telah lama tidak kembali hujan. Awan diibaratkan seperti makhluk yang bisa merasakan kesedihan. Langit penuh dengan kesedihan. Suara angin terdengar seperti suara cerita raksasa. Angin rendah hati seolah-olah dan suara seperti makhluk hidup. Rokok malam bintang sembuhan pakai kerjaan semoga dan masa pertama dari hati hidup. Ambulan dasarnya pada bintang bawah sana bahkan tempat sebelum kerajaan dia berkilauan setiap malam setelah sampai berang. Kalau saya hanya sedang sedih dan apa sekian pencarian kebahagiaan kekuatan alam. Ayo maju. Cerita dimulai dari perkenalan tokoh permasalahan yang dihadapi tokoh hingga pola sang pemilik membuat dua personifikasi sang bulan Kalian sudah mengerjakan kelompoknya, sudah presentasi. Bagaimana? Sudah lebih memahami tentang majas dan unsur intrinsik ini? Oke, good job kalau sudah. Nah sekarang coba kalian lihat dulu dan tebak ini majas apa? Ya, kalian tebak ini majas apa? Apa? personifikasi. Personifikasi. Bagian mana ya yang menjadi personifikasi? Nah, majas juga ternyata bisa ditebak lewat gambar. Perhatikan gambarnya. Julukan ini, julukan. Metafora apa kira-kira? Apa dia? Bermuka dua. Bermuka dua. Itu kan perumpamaan atau julukan, betul, metafor. Artinya apa bermuka dua? Orang yang bagaimana? Di depan baik, di belakang. Ini kita sudah tahu nih semuanya. Ada ini apa? Anak emas. Betul sekali. Kelihatannya sudah semakin paham ya tentang majas dan unsur intrinsik. Oke, jadi ternyata majas itu
ada di sebuah teks cerita. Sekarang teks yang kita bahas yaitu teks fiksi. Sudah paham ya? Oke, jadi kalau misalnya nanti ada latihan atau ulangan harian, semoga kalian bisa mengingat dan mempelajarinya dengan lebih baik lagi. Oke. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti di jam setelah istirahat. Kaliannya boleh istirahat dulu. Terima